Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam berkat Tuhan, di mana sebentar kita akan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah untuk memberikan kemampuan, ya, satu kemampuan, satu ketenangan, supaya firman Tuhan yang sebentar kita dengar ini boleh menjadi berkat. Ya, mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang kami tinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Malam hari ini Tuhan, di mana kami sebentar akan menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan, tenangkan hati kami supaya kami mampu untuk dapat berkonsentrasi, mampu dapat berpikir dengan benar, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh kami cerna dengan baik. Mampukan kami untuk dapat mengerti, dan mampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami, supaya damai sejahtera itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Demikian juga hikmat, akal budi, kasih daripada Engkau sendiri memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong berikan ketenangan kepada hamba-Mu, konsentrasi penuh, supaya hamba-Mu tidak terombang-ambing oleh pikiran hamba-Mu sendiri, tetapi hamba-Mu dipimpin oleh kuasa Roh-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu, sehingga apa yang menjadi tujuan kebenaran ini boleh tersampai kepada setiap orang yang mendengar. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Galatia, ya. Galatia pasal yang pertama, dimulai dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, dan bagi yang mendengar, yang membawa Alkitab, bisa membaca bersama-sama. Tetapi yang tidak membawa Alkitab, ya, bisa mendengarkan dengan baik. Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacau kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, ini peringatan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Apa yang berbeda? Nanti kita sama-sama akan belajar. Yang ke-10 yang terakhir, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayat ini begitu luar biasa, ya. Ayat ini begitu tegas, ya. Ayat ini begitu tanpa menutup-nutupi. Sang Rasul ini menegur keras jemaat yang ada di Galatia, ya, karena mereka yang sudah diajar sedemikian rupa, dikenalkan siapa itu Kristus di dalam kehidupannya, tetapi mereka tiba-tiba mengarah kepada Injil lain. Apa Injil lain itu? Kenapa mereka kok tiba-tiba bisa berubah seperti ini? Kalau saya melihat dari sejarah penulisan di Galatia ini,
Rasul Paulus setelah pergi, ya, mereka dikacaukan oleh orang-orang Yahudi yang orang Kristen Yahudi, yang mana mereka kembali lagi kepada ajaran-ajaran Taurat, pengertian-pengertian tentang Taurat. Apa sih yang menjadi satu perbedaan ajaran yang orang-orang Yahudi itu yang ajarkan dengan Injil asli sesungguhnya? Injil lain itu apa sih sesungguhnya? Sehingga Rasul Paulus sampai begitu keras berkata, terkutuklah dia yang mengajar tentang Injil-Injil lain ini. Dan bahayanya apa sih Injil-Injil lain ini di dalam kehidupan orang-orang percaya? Mari kita sama-sama belajar, ya. Dan tadi sekilas itu mengenai pengertian-pengertian asal mulanya kenapa Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang di Galatia ini. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mereka ditegur dengan Paulus dengan keras karena mereka mencampur adukan antara kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Injil sendiri. Injil itu kita mengerti tentang makna daripada kedatangan Kristus, kelahirannya, sampai dengan kematian dan kebangkitannya. Mereka tidak memegang teguh tentang Injil yang murni itu, tetapi mereka mulai tidak memegang teguh kemurnian Injil itu, ya. Tetapi mereka masuk daripada campuran agama-agama Yahudi yang mereka pegang di dalam Taurat. Kenapa seperti itu? Saya yakin, ya, yang pertama kali setiap manusia yang sudah percaya bahwa Allah itu ada, mereka di dalam hatinya mungkin, ya, orang-orang yang seperti itu bukan mungkin, saya yakin bahwa mereka mulai berpikir sangat frustasi sekali dengan keadaan tubuhnya, karena mereka berusaha, ya, untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada di dalam dirinya dengan cara apa yang mereka pahami. Dan mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Padahal kita tahu di dalam kebenaran Kristus, di dalam kebenaran Injil yang murni, ya, kita sadar kemampuan kita untuk melawan dosa itu tidak mungkin bisa, ya, harus bersama dengan Kristus. Dengan satu pengertian-pengertian yang begitu mendalam. Dan itu pun tidak bisa hilang langsung. Tetapi di dalam kehidupan kita berusaha terus-menerus dalam kehidupan kita supaya campur tangan Tuhan berjalan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau dengan berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, ya, berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki, maka kita akan menjadi satu frustasi dalam kehidupan kita. Saya percaya orang-orang yang ada di Galatia ini, mereka frustasi sekali di dalam kehidupan mereka untuk dapat menghancurkan dosa yang ada dalam dirinya. Sehingga orang-orang Yahudi yang sudah Kristen itu mulai mengajarkan tentang hukum-hukum Taurat. Karena di dalam hukum-hukum Taurat itu mereka menjalankan satu kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Allah berdasarkan kekuatan perbuatan mereka sendiri. Tetapi mereka lupa. Rasul Paulus menulis di dalam jemaat di Roma pun juga berkata seperti dirinya sendiri. Dia berkata di dalam Roma pasal yang ke-8, pasal yang ke-7, ya, pasal yang ke-7,
Dia berkata seperti ini. Kita sama-sama baca saja ya. Roma pasal yang ke-7. Di dalam ini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat pasal ke-7 ayat 14 adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ini pengakuan ya. Hukum Taurat itu dikatakan adalah rohani, hal yang baik, benar. Tetapi aku bersifat daging, fana, ketidakmampuan untuk melaksanakan hukum-hukum Taurat itu. Karena apa? Daging kita sudah di bawah kuasa dosa. Ya, daging ini ya. Sebab apa yang aku berbuat, aku tidak tahu kenapa. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku berbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku berbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, melakukan sesuatu yang baik, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sang rasul ini sudah percaya Tuhan Yesus loh ya. Sudah percaya Tuhan Yesus pada waktu dia menulis ini ya. Dan ini dia berkata apa yang terjadi jika dia tidak berpegang kepada Injil yang benar. Aku manusia celaka, dia berbicara seperti itu. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh yang maut ini? Tubuh ini loh. Rasul Paulus ini seorang ahli Taurat, orang Farisi, ya, pengertian sangat luar biasa, dan dia menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, dia menjadi seorang rasul. Dia pun frustasi kalau dia ingin melawan segala dosa yang ada dalam dirinya dengan kekuatannya sendiri. Dia frustasi. Tetapi di ayat 25 ini dikatakan apa? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi untung ya, kalau syukur ini dalam bahasa asli sebenarnya dia bicara apa? Untung aku memiliki Kristus. Jika tidak, celakalah aku. Dan kita kembali dalam Galatia tadi, ya. Di dalam Galatia pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-6, dia katakan kepada orang-orang di Galatia, di mana dia mengajarkan ya tentang kasih karunia, tentang Injil yang benar itu, di mana kita pada waktu menerima Kristus di dalam hidup kita, dan kita memiliki pengertian Injil yang benar itu, kita menerima keuntungan yang luar biasa, yaitu kita menerima berkat-berkat yaitu untuk mengambil bagian berkat-berkat satu keuntungan yang luar biasa di dalam Injil itu, yaitu apa? Yang pertama, pembenaran. Pembenaran artinya apa? Kalau kita mau melawan kuasa-kuasa dosa yang ada dalam diri kita untuk menebus dosa kita dengan segala kemampuan diri kita, maka kita akan mengalami satu kefrustasian di dalam kehidupan kita. Gak mungkin kita bisa membersihkan dosa yang ada dalam diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ya, atau pasal yang ke-1 saya lupa, dikatakan jika seseorang mengaku bahwa dirinya sudah tidak ada dosa, berarti firman itu tidak ada dalam dirinya. Sama saja dikatakan kalau firman tidak ada dalam dirinya, berarti orang itu bukan orang percaya. Sehingga kita ini setiap hari bergumul melawan dosa, tetapi bukan dengan segala kekuatan kita sendiri. Kalau kita mau melawan dosa dengan segala kekuatan kita sendiri, maka kita akan mengalami satu kefrustasian sangat luar biasa. Orang-orang di Galatia itu sudah diajar tentang Injil yang benar.
tetapi mereka tidak memahami pengertian Injil yang benar itu dengan benar, sehingga mereka dibawa lagi kepada Injil yang lain. Injil yang lain itu apa? Yaitu Taurat yang diajarkan kepada mereka, perbuatan-perbuatan. Jadi mereka diajarkan bagaimana untuk menebus kuasa-kuasa dosa itu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan segala pertimbangan-pertimbangan bahwa hari ini aku harus melakukan hal yang baik seperti ini untuk mengikis dosa-dosaku. Dan itu pun terjadi di dalam diri Martin Luther pada waktu dia frustasi malam, dia menjerit-jerit. Karena jika ditimbang-timbang, jika mengakui dengan benar, tidak ada seorang pun mampu ya untuk menebus dosanya sendiri. Dikatakan untuk mengambil bagian dari berkat-berkat keuntungan di dalam kita mengikut Yesus, di dalam kita percaya kepada Injil yang benar, yaitu apa? Pembenaran. Satu pembenaran di mana melalui Kristus kita menerima pembenaran di dalam Dia. Melalui Kristus segala dosa kita diselesaikan di kayu salib. Melalui Kristus satu kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kita yang menebus dosa-dosa kita, tetapi Kristus yang menebus dosa kita, sehingga kita menjadi benar karena dibenarkan oleh Dia. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang harus kita pahami dengan benar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pendamai dengan Allah Bapa. Hanya melalui salibnya kita menerima relasi kembali kepada Allah Bapa. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang harus kita terima, dan yang terutama, dan yang terakhir, janji kepastian hidup kekal. Ya, oleh kematiannya yang telah menebus dosa kita dengan kuasa darahnya. Dengan cuma-cuma. Ini adalah Injil yang benar. Janji hidup kekal, satu kepastian bahwa kita memperoleh hidup kekal bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara kita menebus dosa-dosa kita, bukan dengan cara kita untuk hidup sekudus mungkin apapun juga. Tanpa Kristus nggak mungkin kita bisa memperoleh hidup kekal itu. Bahkan Nabi Yesaya berkata, segala perbuatan baikku, segala apa yang aku lakukan di dalam perbuatan baikku, tanpa Kristus, ya, seperti kain kotor. Ini harus jelas sekali. Sehingga pada waktu kita di dalam kehidupan kita ini, ya, saat kita mengiring Dia, saat kita percaya bahwa Dia adalah Allah, dan saat kita percaya bahwa Dia telah menebus dosa kita melalui Injil yang benar itu, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita damai sejahtera itu sendiri. Kita memang masih seperti Paulus katakan tadi di dalam kitab Roma, tubuh ini masih bertelemotan dengan dosa. Untuk melawan tubuh ini gak mungkin bisa. Mana bisa tubuh ini melekat kepada diri kita. Dan kita tidak mau kita mengakui bahwa tubuh ini masih begitu lemahnya. Tetapi saat kita diingatkan melalui kasih-Nya, saat kita diingatkan melalui pengorbanannya di kayu salib, itu bagian daripada Injil yang benar, maka kekuatan kasih itu akan hadir dalam kehidupan kita. Maka kita akan dijauhkan dari tekanan-tekanan dosa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Maka perlahan-lahan kita akan hidup di dalam kasih-Nya secara luar biasa. Saat kita malah jatuh di dalam dosa, kita rasanya jauh oleh Allah. Tetapi oleh karena kasih Kristus yang hadir dalam kehidupan kita, dan kita percaya melalui Injil itu yang benar itu, bahwa Dia telah menjadi pendamai dalam kehidupan kita, maka kita dengan perasaan satu kekuatan bahwa kita mampu berhadapan dengan Bapa. Itu karena Dia. Dan jika kita sudah merasakan bahwa kita telah diperdamaikan kepada Bapa, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan segala upaya kita, tetapi dibayar dengan darah Kristus yang begitu mahal dalam kehidupan kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, bahwa Dia telah mati untuk kita, bahwa Dia telah menebus dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah, dengan penebusan yang sangat mahal, yang tidak mampu kita bayar, yaitu melalui darahnya, sehingga kita memperoleh pendamaian dengan Allah Bapa. Kalau kita teringat akan hal itu,
maka kita tidak berani lagi melakukan dosa. Maka kita di dalam dengan kuasa darahnya itu, maka kita mampu melawan dosa-dosa yang melekat di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saat kita mengikut Injil yang benar itu, saat kita ada di dalam kemurnian Injil itu sendiri, ada satu kepastian janji, yaitu apa? Kehidupan kekal. Bukan melalui segala perbuatan kita, bukan melalui segala kehidupan kita yang seolah-olah kita berusaha dengan menguduskan diri supaya kita bisa memperoleh hidup kekal. Tetapi kalau kita mengerti tentang Injil yang murni itu sendiri, bahwa kita bisa masuk di dalam kerajaan surga, bahwa kita bisa memperoleh kehidupan kekal itu hanya karena kuasanya, hanya karena penebusannya, hanya karena kebangkitannya di kayu salib. Ini yang membuat kita bersuka cita. Ini yang membuat kita hidup di dalam kasih-Nya. Hendaknya ini harus hadir dalam pikiran kita. Hendaknya ini harus hadir dalam hati kita. Jangan dibelokkan dengan kuasa-kuasa yang lain. Jangan dibelokkan dengan Injil-Injil yang lain, yang akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Sangat tipis sekali pengertiannya, sehingga sampai dikatakan Injil tetapi lain. Saya percayakan hal ini. Saya percayakan hal ini dalam satu pengertian seseorang, jika bukan orang pilihan Allah, jika bukan orang itu bukan menerima kasih karunia di dalam dia, pengertian Injil yang benar ini pasti dibelokkan dengan Injil yang lain. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saya ingin menegaskan, kembalilah kepada Injil yang murni, bahwa kita diperdamaikan, bahwa kita dibenarkan, bahwa kita menerima kepastian janji hidup kekal. Itu semua karyanya, bukan karya kita. Itu semua karyanya, dan kita mengakui dalam hidup kita. Jika kita mengakui hal ini dengan benar dalam kehidupan kita, maka kekuatan Injil itu akan hadir dalam kehidupan kita. Bukan satu kekuatan kemampuan diri kita sendiri. Ini penting di dalam kehidupan orang percaya. Ini penting dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga di dalam Efesus, Efesus pasal 2 dijelaskan. Sangat jelas ini di dalam Efesus pasal 2 ini. Ya, kita sama-sama akan belajar. Efesus pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati di sini, ya, bukan mati secara tubuh, tetapi mati di sini dikatakan seperti di dalam pasal 4 ayat 18. Pasal 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi mati di sini adalah mati rohani. Jauh hidup bersekutu dengan Allah. Kita kembali lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, ya. Akibat dosa yang terdahsyat, yaitu apa? Manusia terpisah daripada Allah. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Rasul Paulus ini berkata seperti itu. Ketika kami masih hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini kita mengerti. Kenapa dia berkata menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus? Karena kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan kita juga nantinya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Janji ini ya, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa sih ini? Karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus, yaitu Injil yang murni yang tadi saya jelaskan itu. Itu kekayaan, keuntungan-keuntungan saat kita menerima Injil yang murni itu dalam kehidupan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oleh iman ini apa? Ya, kita harus mengerti dengan benar. Kalau kita mengaku telah menerima kasih karunia itu, ya, kalau kita mengaku bahwa kita telah menerima kasih karunia di dalam hidup kita, oleh iman kita diselamatkan. Iman itu berbicara apa? Iman itu berbicara segala kemampuan kita, pendamai kita, segala apa hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kasihnya, ya, yang kita mengerti di dalam Injil yang benar itu mengalir dalam kehidupan kita secara luar biasa. Kita menerima keselamatan di dalam Dia. Secara luar biasa, saya sampai mengakui hari ini di dalam kasih-Nya yang sangat luar biasa. Sang Rasul ini dipakai kuasa yang sangat luar biasa. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya yang sangat luar biasa. Dia mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa tadi dia mengingatkan jemaat di Galatia bahwa Injil yang murni itu, jika kita ada di dalamnya, maka kita berjalan menerima keuntungan yang sangat luar biasa. Keuntungan apa saja? Yang pertama, dibenarkan. Yang kedua, menerima pendamai. Yang ketiga, janji hidup kekal. Dan dia di Efesus ini, dia berkata kepada jemaat di Efesus, jika kita telah dahulu kita harusnya menerima, dahulu kita mati rohani, kita jauh di hadapan Allah. Oleh kasih karunia, oleh rahmatnya, kita menerima kasihnya melalui Kristus. Kita dibangkitkan bersama-sama nantinya kepada Kristus. Kita menerima keuntungan di dalam Kristus. Keuntungan apa yang terjadi dalam Kristus? Yaitu kasih karunia. Kasih karunia diberikan kepada kita. Dan kita menerima kasih karunia itu, maka melalui kasih karunia itu kita memperoleh keselamatan di dalam iman kita. Keselamatan di dalam iman itu yang bagaimana? Yang kembali lagi kepada Injil itu sendiri. Di dalam kehidupan kita, kita selalu teringat, kita selalu memahami bahwa kita telah dibenarkan, bahwa kita telah menerima pendamai itu sendiri, dan kita telah memperoleh janji kehidupan kekal. Oleh karena itu, ya, kalau kita baca di dalam tulisannya Paulus di dalam jemaat di Roma, oleh karena itu, jika kita telah mengaku sebagai hamba Allah, bahwa kalau kita telah mengaku sebagai orang-orang yang terima pembenaran itu, maka hidup kita berjalan di dalam kebenarannya, bukan berjalan di dalam dosa lagi. Ini harus hadir dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus berjalan di dalam kebenarannya? Karena kita sudah ada di dalam Dia. Melalui kuasanya, kalau kita mengaku telah menerima kasih karunia-Nya, maka kuasanya akan mengalir dalam kehidupan kita. Kuasa apa? Kuasa kekuatan di dalam kehidupan kita untuk melawan dosa itu. Bukan dengan kemampuan diri kita sendiri, bukan dengan segala upaya diri kita sendiri, tetapi melalui kuasanya, satu kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita akan Injil itu sendiri, mengingatkan kita akan satu hal, di mana Yesus telah mati untuk kita. Dia menjadi pembenar di dalam kehidupan kita. Dia telah mendamaikan kita kepada Bapa, dan Dia berjanji bahwa setiap orang percaya di dalam Dia pasti memperoleh hidup kekal. Ini hadir dalam kehidupan kita. Maka saat kita melakukan segala sesuatu upaya dalam kehidupan ini untuk berbuat baik kepada sesama kita, untuk kita melakukan hal yang benar di dalam kehidupan ini, bukan sekali-kali kita lakukan itu supaya kita memperoleh kehidupan kekal, supaya kita dibenarkan, supaya kita diperdamaikan di hadapan Allah. Bukan seperti itu. Tetapi karena Kristus telah memberikan pembenaran terhadap hidup kita, karena Kristus telah mendamaikan hidup kita di hadapan Bapa, karena Kristus telah memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupan kita, maka seyogyanya, seharusnya kehidupan kita
bukan lagi menjadi hamba dosa, bukan lagi kita melakukan di dalam kehidupan kita untuk berbuat dosa. Saya yakin dan saya percaya melalui kuasa Injil itu, janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mampu melawan dosa. Kita mampu melawan daging ini sesuai dengan firman Tuhan yang Rasul Paulus tadi katakan di dalam Roma pasal 7, di ayat yang saya bacakan itu. Untung, ya, sebetulnya kata-kata itu sebetulnya, untung aku memiliki Kristus, karena melalui Dia diberi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, Paulus berkata apa? Celakalah aku. Artinya apa? Tidak mampu manusia melawan kuasa dosa di dalam tubuhnya. Tidak mampu manusia melawan kuasa dosa yang ada di dalam dirinya. Hanya melalui Injil kita diberi satu kemampuan melalui diri Kristus. Ini harus hadir dalam kehidupan setiap anak percaya. Ini harus hadir di dalam setiap pikiran anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya telah menerima kasih karunia. Dan saya percaya melalui renungan yang singkat ini kita diingatkan kembali atas Injil yang murni itu sendiri. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami kembali di malam hari ini atas apa yang disebut Injil yang murni itu sendiri. Dan kami telah menerima kasih karunia di dalam Engkau. Dan kami saat ini mengerti apa arti Injil yang murni itu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan melakukan hal yang benar. Kami mau melakukan hal yang baik. Kami mau melepaskan diri kami dari dosa. Dan kami sadar kemampuan kami untuk melawan itu kami gak mampu. Hanya Engkau yang ada dalam diri kami. Hanya melalui Injil yang murni itu, pengertian-pengertian ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan yang telah kami terima hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus meteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.